Assalamualaikum. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tentang topik integral. Ya, di sini pertama kita bahas pengertian dari integral tersebut merupakan suatu kebalikan proses diferensial. Ya, jadi ini dapat dilihat pada pelajaran sebelumnya diferensial itu seperti apa. Nah, ini ada rumus dasar terkait dengan diferensial. Nah, yang seperti ini adalah simbol dari integral. Ini adalah f aksen x ini adalah simbol dari diferensial ya. Jadi integral itu adalah ini proses ini adalah integral, proses kebalikan dari diferensial. Fx itu sendiri adalah fungsi dan c itu adalah konstanta. Nah, di sini kita akan membahas tentang integral tak tentu. Integral tak tentu itu apa? Integral tak tentu itu merupakan suatu bentuk pecahan yang masih mengandung bilangan c yang sifatnya sembarang. Jadi dia ada konstanta yang tidak dinyatakan. Nah, nanti akan lebih jelas pada contoh soal. Ini adalah sifat-sifat integral tak tentu ya. Nanti akan kita jelaskan pada contoh soal. Dan ini adalah rumus-rumus dasar yang nanti yang akan berguna untuk menyelesaikan permasalahan integral. Ini adalah rumus fungsi aljabar. Ini adalah rumus fungsi trigonometri, rumus-rumus dasarnya. Dan ini adalah rumus dasar untuk fungsi eksponensial. Nah, untuk yang belum mahir atau masih awal, ya, setiap kali menyelesaikan permasalahan terkait integral, coba untuk merujuk dari rumus-rumus dasar ini. Oke ya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soal dulu ya. Oke, lihat contoh soal yang pertama. Ini ada integral 3x pangkat 4 dx. Nah, itu hasilnya seperti apa? Integral 3x 3x pangkat 4 ini kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan rumus fungsi aljabar, yaitu rumus fungsi aljabar nomor ini ya. Nih, sorry, agak lambat. Bisa yang ini, bisa juga kita menyelesaikannya dengan yang ini. Oke, nah sekarang kita lihat kalau rumus dasarnya itu kan oke, ini integral 3x pangkat 4 dx. Ini adalah konstanta, jadi dia tidak perlu untuk dilakukan proses pengintegralan, sehingga kita bisa keluarkan 3 kuadrat 3 integral x pangkat 4 dx. Nah, rumus yang kita gunakan tadi adalah x pangkat n dx itu sama dengan 1 n tambah 1 xn tambah 1 tambah c ya, karena ini adalah integral tak tentu. Integral tak tentu itu selalu ada tambah c ya, konstanta. Jadi di sini kita lihat bahwa 3 integral x pangkat 4 dx, karena n-nya itu adalah 4, maka ini sama dengan 1/4 tambah 1 x 4 tambah 1 tambah c, atau sama dengan 3/5 x pangkat 5 tambah c. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 2 yang ini. Untuk soal nomor 2, integral 2/x kuadrat dx. Nah, sekarang kita lihat di formulasi yang ada. Rasanya tidak ada bentuk yang sama dengan itu ya. Nah, apabila kita tidak menemukan bentuk yang sama dengan bentuk-bentuk rumus dasar aljabarnya,
maka kita harus melakukan sesuatu, lakukan manipulasi, sehingga ketemu bentuk dasarnya. Maksudnya seperti ini. Kalau kita lihat tidak ada rumus yang sama dengan ini, maka lakukan manipulasi. Pertama adalah ini sama dengan 2x pangkat negatif 2 dx. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini dapat menggunakan rumus yang ini juga ya. Nah, sehingga udah sama kan? Sehingga dia 2 dikeluarkan, integral x negatif 2 dx. Nah, ini hasilnya adalah 2 seper negatif 2 tambah 1 x negatif 2 tambah 1 tambah c. Sehingga 2 per negatif 1 tambah x negatif 1 tambah c atau sama dengan negatif 2 per x tambah c. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, nah selanjutnya soal yang nomor 3, integral akar x dx. Ini juga kalau kita cari di formulasi yang ini, bentuk dasarnya tidak akan ketemu ya, bentuk dasarnya. Sehingga kita harus lakukan manipulasi juga. Nah, kita tahu bahwasannya akar x itu adalah x pangkat setengah dx ya. X pangkat setengah, sehingga ini akan menjadi bentuknya 1 per setengah tambah 1 x setengah tambah 1 tambah c ya, atau di sini 1 per setengah tambah 2 per 2 x setengah tambah 2 per 2 tambah c sama dengan 1 per 3 per 2 x 3 per 2 tambah c, atau ini sama dengan 2 per 3 x 3 per 2 tambah c ya. Sampai sini sudah benar? Sudah, tapi ini sebenarnya bisa disederhanakan lagi, bentuknya seperti ini, 2 per 3 x pangkat setengah ketiga ya, atau sorry bentar, salah. Dia menjadi pangkat x pangkat 3 pangkat setengah, atau 2 per 3 x pangkat 3 tambah c ya. Ini hasil akhirnya. Tapi kalau mau dibuat seperti ini juga udah benar sih. Oke, selanjutnya latihan berikutnya yaitu, nah kalau bentuknya seperti ini gimana? Ini sama saja. Apabila kalau bentuk soalnya seperti ini, maka kita sebenarnya ini adalah bentuknya sama dengan 4dx ditambah integral 3 per 7 x dx kurang integral 6x kuadrat dx ya. Nah, ini kita bisa merujuk ke rumus-rumus yang tadi ya. Kalau 4dx itu adalah 4x tambah, kalau ini apa, 3 per 7 kali 1 tambah 1 x 1 tambah 1 kurang 6 2 tambah 1 x 2 tambah 1 tambah c, jangan lupa. Nah, ini untuk yang ini sorry, mungkin agak bingung. Nah, ini kan sebenarnya ini sama saja, bisa saya tulis ya, sorry. 4x itu kan sebenarnya bentuknya sama saja kalau saya tulis dia 4x pangkat 0 ya. Nah, sehingga di sini 4 1 per 0 tambah 1 x 0 tambah 1. Sehingga di sini adalah 4x ya
tambah 3/7 1/2 X kuadrat kurang 6/3 X pangkat 3 tambah C. 4X tambah 3/14 X kuadrat kurang 2X pangkat 3 tambah C. Ini adalah hasil akhirnya. Ya. Untuk selanjutnya, nah kalau yang bentuknya seperti ini gimana? Ini pun kita harus lakukan manipulasi karena kalau bentuknya seperti ini tidak akan ada di rumus aljabar yang tadi, sehingga kita harus melakukan sesuatu. Ini sama dengan 1 tambah theta, itu jangan dikira apa-apa ya, itu sama dengan X sama dengan Y, itu hanya parameter saja. Akar X itu sama dengan X pangkat setengah D theta, ya. Sehingga di sini ini sama kalau kita buat 1 tambah theta kuadrat kali ini theta ya, kali theta pangkat negatif setengah D theta. Ini bisa kita bisa kita lebarkan dia menjadi 1 tambah 2 theta tambah theta kuadrat, ya, kali theta pangkat negatif setengah kali D theta. Sehingga kita kalikan ke dalam, theta pangkat negatif setengah tambah 2 theta kali theta pangkat negatif setengah tambah theta kuadrat kali theta pangkat negatif setengah kali D theta. Ya. Nah ini kita masih perlu sederhanakan. Ini theta pangkat negatif setengah tambah 2 theta 1 tambah ini kurang ya, belum terbiasa nih tapi nah, ini 1 kurang setengah tambah theta kuadrat kurang setengah, ya, D theta. Ini masih kita sederhanakan ya, ini dalam. Nah, kalau ini sekarang kita pindah kemari. Integral theta pangkat negatif setengah tambah 2 kali ini 2/2 kurang setengah tambah ini theta hilang, tambah theta 4/2 kurang setengah kali D theta. Ini integral theta pangkat negatif setengah tambah theta kuadrat itu jadi 2 kurang 1 yaitu setengah tambah theta 3/2, ya, ini D theta. Ini juga harus dihapus nih. Oke, sekarang baru kita bisa lakukan proses integrasinya. Nah, ini integral theta negatif setengah D theta tambah integral theta setengah D theta tambah integral theta pangkat 3/2 D theta. Hasilnya ini sama dengan 1 per negatif setengah tambah 1 sesuai dengan rumusnya. Theta negatif setengah tambah 1 tambah setengah tambah 1 theta setengah tambah 1 tambah 1/3/2 tambah 1 theta 3/2 tambah 1. Tuh, tapi nggak kelihatan, sorry.
Nah, selanjutnya hasilnya adalah 1 per negatif setengah tambah 2 per 2 theta negatif setengah. Ini saya jelaskan one by one ya. 2 per 2 ditambah 1 setengah tambah 2 per 2 theta setengah tambah 2 per 2 tambah 3 per 2 tambah 2 per 2 theta 3 per 2 tambah 2 per 2. Hasilnya adalah mana nih? Hasilnya adalah 1 setengah theta setengah tambah 3 per 2 theta 3 per 2 ditambah C, sorry. 3 per 2 tambah 1/5 per 2 theta 5 per 2 tambah C. Nah, hasil akhirnya ini adalah 2 theta pangkat setengah tambah 2 per 3 theta pangkat 3 per 2 tambah 2 per 5 theta pangkat 5 per 2 tambah C. Ini hasil akhirnya. Ya, sorry ini tempatnya terbatas. Nah, kalau kita mau pindahin, kita mau sederhanakan lagi bisa sebenarnya. Tapi kalau seperti ini juga sudah benar. Atau ini bisa juga ditulis seperti ini. 2 akar theta tambah 2 per 3 akar theta pangkat 3 tambah 2 per 5 akar theta pangkat 5 tambah C. Nah, ini hasil akhirnya. Sorry ini. Oke, jadi antara ini dan ini sebenarnya adalah sama. Oke ya. Selanjutnya coba mungkin yang contoh soal yang terakhir terkait dengan trigonometri. Nah, untuk rumus trigonometri kita merujuk yang ini ya. Rumus-rumus dasar untuk fungsi trigonometri. Pertama adalah integral 4 cos 3x itu 4 bisa kita keluarkan, berarti dia cos 3x dx. Nah, coba lihat rumus dasar yang kira-kira sama. Berarti kita gunakan yang ini ya, cos 3x ya tadi ya. Oke, cos 3x berarti sama dengan yang ini ya. Oke. Berarti dia adalah cos 3x integral cos ax dx itu sama dengan 1/a ya, sama dengan 1/a sin ax tambah c. Nah, kita merujuk ke sini. Nanti kalau ada bentuk-bentuk yang lain bisa juga dirujuk ke situ. Jadi ini adalah 4/3 sin 3x tambah c atau 4/3 sin 3x tambah c. Nah, ini adalah hasilnya. Ingat, karena ini adalah integral tak tentu, maka selalu ada tambah c di sini sebagai konstanta yang belum terdefinisikan. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, nanti akan kita diskusikan di ruang forum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.